Berjumpa lagi dengan saya, Siti Nurjana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemi ini, ingat, kita harus selalu jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar rumah Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Simak penjelasannya berikut ini. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Suatu kewajiban jika tidak dilakukan atau dipenuhi bisa saja mendapat sanksi atau hukuman. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Lalu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, yaitu interaksi individu dengan individu. Contohnya, interaksi ibu dan anak. Gambar yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, ibu guru sedang menjelaskan suatu materi kepada murid-muridnya. Gambar yang ketiga, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya.
Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan adalah 1. Anak-anak desa sedang bermain bersama-sama di sungai. 2. Seorang guru sedang mengajak siswanya di ruang kelas. Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan adalah seperti tawuran, perkelahian, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan sosial. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain bersikap, bertutur, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan, mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi upaya dalam rangka meningkatkan pembangunan sosial budaya. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Pantun tersebut merupakan pantun yang mengandung nasihat. Masih banyak lagi pantun-pantun yang mengandung nasihat. Salah satunya sebagai berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah bahwa setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukanlah kegiatan berikut. Perhatikan pada buku tema halaman 25. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat.
Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri, lengkapi dengan maknanya atau artinya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.